yang diberkati oleh Tuhan, kita jumpa kembali dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Kakak-kakak, pada episode kali ini kita mau mempersiapkan bahan ajar dari Injil Yohanes 20 ayat 1-10 dengan judul Belajar dari Kisah Kebangkitan Tuhan Yesus Bangkit. Mari kakak-kakak kita berdoa sebelum kita mendengarkan bagaimana tema ini dan ayat ini diulik nih oleh Kak Pendeta Hendra. Lalu kemudian setelahnya kita akan mendengarkan usulan metode di setiap kelas. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami anak-anak-Mu mau melakukan persiapan guru sekolah minggu. Tolong kami agar kami boleh mempersiapkan materi ini dengan baik. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kakak Pendeta Santi. Salam kakak semua. Kita akan membahas bagian firman Tuhan. Kali ini kita akan membahas Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 1-10, kisah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kita mau memperkenalkan Tuhan yang bangkit. Mari kita siapkan firman Tuhan. Saya akan membacakan dari Alkitab terjemahan baru. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan ia melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca dan yang memelihara firman Allah. Kakak-kakak, ini adalah kisah kebangkitan yang sangat kita kenal, dan kita melihat kisah ini adalah rangkaian dari kisah Yesus disalibkan di pasal 19, lalu Yesus wafat dan dimakamkan oleh Yusuf Arimatia dan Nikodemus, dan kubur Yesus ditutup dengan batu besar. Nah, Yohanes 20 ini yang kita baca ini jadi semacam titik balik ya dari cerita Injil, karena inilah pertama kalinya mereka menemukan bahwa kubur Yesus itu kosong. Jadi pada zaman Yahudi ya, pada zaman abad-abad pertama Yahudi itu ya, jenazah dimakamkan di kubur-kubur batu ya. Jadi lalu ditutuplah pintu batunya itu dengan batu besar. Nah, jenazah lalu biasanya dibungkus dengan kain kapan, lalu dimasukkan ke kubur-kubur batu itu. Nah, ketika mereka, para murid-murid melihat batu sudah terguling, dan juga kain kapannya masih ada, wah, itu berarti ada sesuatu yang terjadi. Kalau kain kapan udah nggak ada, mungkin dicuri ya mayatnya ya. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi para murid-murid itu. Nah, Yohanes mengangkat kisah ini dengan jelas sekali tujuannya. Kalau kita melihat ayat yang ke-31 itu ada tujuannya. Semua dicantumkan, ini sudah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias Anak Allah. Dan semua kamu-kamu ini oleh imanmu memperoleh hidup untuk selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi tujuan utamanya adalah menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias. Dan kisah kebangkitan ini juga menegaskan soal Tuhan Yesus yang adalah Mesias. Mesias yang bangkit, begitu ya. Jadi, pasal 20 yang kita baca ini, ayat 1-10, ini adalah bagian dari kisah kesaksian kebangkitan Yesus. Nah, ini kan fokusnya Injil itu selalu tentang Tuhan, bukan tentang manusia, tentang Petrus, Maria Magdalena, tentang murid yang dikasih yang larinya lebih cepat. Bukan tentang itu, tapi tentang Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus yang bangkit, inilah yang mau kita sampaikan. Ada beberapa bagian penting yang kita harus
coba sampaikan kepada adik-adik. Yang pertama adalah tentang hari pertama minggu itu ya, di pasal 20 ayat 1 ini disebutkan, dan itu adalah hari Minggu karena sabatnya orang Yahudi itu hari Sabtu ya, sabat Sabtu. Dan ini hari pertama minggu itu. Jadi ini semacam awal ciptaan baru, awal aktivitas baru, sesuatu yang penting ya gitu. Nah, makanya gereja-gereja sekarang kebaktian hari Minggu itu karena mau memperingati Paskah ya. Jadi setiap hari Minggu sebenarnya kita memperingati Paskah kecil ya, kira-kira gitulah ya. Sebelum Paskah besar yang kita sampaikan dalam momen-momen Paskah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu yang kedua adalah pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Itu juga penting menurut saya, penggalan kalimat itu. Jadi ini secara literal memang mengungkapkan ini subuh-subuh begitu ya. Tapi secara simbolik, dan Yohanes kan sering kali menyampaikan secara simbolik banyak pesannya ya. Hari masih gelap menunjukkan bahwa itu adalah kegelapan, ketidakmengertian manusia. Makanya di dalam kisah kita itu disebutkan bahwa ayat yang ke-9, selama ini mereka belum mengerti kitab suci. Jadi hari masih gelap, kira-kira gitu ya. Dan kebangkitan inilah yang memberikan terang baru buat pengertian mereka. Lalu yang ketiga, batu telah diambil dari kubur. Nah, ini penting juga nih ya. Jadi kata diambil itu diangkat ya, disingkirkan, dan maknanya berarti penghalang atas kematian yang disimbolkan tempat kubur batu itu ya telah disingkirkan oleh Tuhan, telah diangkat ya, telah hilang, kira-kira begitu ya. Dan ini menegaskan pesan-pesan kuat karena setelah ini adalah kisah-kisah tentang Tuhan Yesus yang meneguhkan iman para murid-murid ya. Kain kapan juga penting ya menurut saya. Kain kapan ini adalah kain pembungkus tubuh yang sudah meninggal ya. Dan ini penting menunjukkan bahwa tubuh Tuhan Yesus itu tidak dicuri karena kain kapannya masih ada nih ya. Tapi sesuatu yang terjadi, sesuatu luar biasa ini terjadi ya. Nah, ini yang menjadi catatan kenapa kain kapannya masih ada, untuk menegaskan bahwa Tuhan Yesus itu nggak dicuri ya. Dan disebutkan pada ayat yang ke-8 itu, murid yang larinya lebih cepat itu dan melihat lalu percaya. Jadi setiap di bagian ini penting sekali, melihat dan percaya ya, di ayat yang ke-8 tuh. Ini salah satu penggalan kalimat penting menurut saya ya. Jadi murid-murid ini tadinya tuh melihat kubur kosong. Nah, dari sanalah dia menjadi percaya ya. Percaya itu berarti ya dia mau melepaskan dirinya untuk kisah yang mungkin dia nggak ngerti, tapi dia mau percaya bahwa Yesus itu bangkit, bukan dicuri ya. Nah, inilah yang menjadi tema utama Injil Yohanes adalah soal percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Makanya di bacaan kita ini berulang kali ya, menjadi percaya karena dulunya masih gelap, karena tadinya nggak ngerti kitab suci, dan sekarang menjadi percaya. Nah, itu menjadi catatan yang penting. Nah, pesan utamanya tentunya kita mau menyampaikan Tuhan yang bangkit ya, bahwa karya keselamatan bagi Allah, bagi dunia itu nyata, dan Tuhan tuh bukan dicuri, tapi ya memang bangkit, dan itulah kebangkitan, itulah yang menjadi kemenangan Allah atas kematian. Tadinya ditutup pakai kubur batu, tapi disingkirkan, nggak bisa menghalangi, karena kuasa Tuhan itu melampaui segala hal ya. Dan hari pertama minggu itu juga menegaskan bahwa kebangkitan itu adalah kebangkitan awal yang baru, dan Tuhan berkuasa untuk menghadirkan sesuatu yang baru. Nah, apa relevansi untuk adik-adik ya? Kakak-kakak, kita bisa menyampaikan tentang kebangkitan ini memberikan harapan baru ya. Adik-adik mungkin hidup dalam situasi kekerasan, di sekolah dibully, di rumah dipukuli sama orang tuanya. Mungkin mereka sedang kesulitan ekonomi karena kesulitan orang tuanya mendapatkan pekerjaan. Atau mungkin sedang dalam konflik keluarga, papi maminya lagi berantem, bahkan di ujung perceraian. Mereka ngalamin banyak sekali hal. Nah, Paskah ini memberikan kekuatan pada murid-murid bahwa Tuhan selalu memberikan kehidupan dalam situasi yang gelap sekalipun ada harapan akan terangnya. Tuhan Yesus juga digambarkan dalam kisah kita ini ya sebagai sosok yang hidup ya. Kalau Tuhan Yesus yang hidup, dia bangkit, maka dia akan memberikan juga anak-anaknya, orang-orang yang percaya itu jaminan ya. Jadi anak-anak merasa aman, merasa dicintai, merasa tidak sendirian, itu juga penting ya. Dan kita juga perlu untuk menjadi anak-anak yang membawa kabar kebangkitan, seperti Maria ini lari memberitahukan murid-murid yang lain ya. Nah, tapi Maria lari sebenarnya dalam kekejutannya dia ya, dan sekarang kita kan sudah tahu bahwa Yesus bangkit, maka kita menjamaikan itu dengan
pesan bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, silakan kakak-kakak sampaikan ini kepada adik-adik, dan yang terpenting kakak-kakak sendiri percaya bahwa Yesus itu bangkit, bukan dicuri. Yesus itu adalah Allah yang hidup, tidak mati, dan kita mau menyampaikan itu kepada adik-adik. Silakan dikelola, dan semoga pesan tentang Tuhan yang bangkit kakak bisa sampaikan kepada adik-adik. Dan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan ulikan bahan Alkitab dari teks ini. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode di kelas Batita Balita. Yang akan menyampaikannya adalah Kak X Fransa Felicia. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan Guru Sekolah Minggu. Kita sedang mempersiapkan bahan ajar dari Injil Yohanes 20 ayat 1-10, belajar dari kisah kebangkitan Tuhan Yesus bangkit. Kita mau mendengarkan usulan metode di kelas Batita Balita dengan yang akan menyampaikannya Kakak X Fransa Felicia. Mari Kak Felicia. Halo, selamat pagi kakak-kakak. Ketemu lagi bersama saya dengan Kak Felicia yang akan menceritakan tentang Tuhan Yesus bangkit untuk kelas Balita dan Batita. Kita langsung saja ya. Tujuan pembelajaran dari kelas Batita dan Balita, anak tahu kisah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan yang kedua, anak dapat berkata, Tuhan sungguh bangkit. Peralatannya apa saja yang diperlukan kakak-kakak? Nah, ini yang pasti satu kotak atau dus besar gitu ya, atau amplop yang besar untuk area yang A ini ya, dengan gambar batu besar. Kemudian yang B ada dua amplop yang sama bergambar gua di mana Tuhan Yesus dikuburkan, dan amplop B harusnya lebih kecil daripada amplop A atau kotak A, karena nanti ke amplop B ini akan dua-duanya dimasukkan ke dalam kotak A. Kemudian yang C, ini adalah gambar Tuhan Yesus dan kain perban. Selanjutnya, ini adalah gambar-gambar murid-murid Tuhan Yesus dan Maria Magdalena yang terbuat dari blok kayu, atau kakak-kakak bisa menggunakannya dengan menggambar dan dengan gambaran gitu ya, atau print. Nah, diusahakan juga supaya gambar ini bisa berdiri tegak ya kakak-kakak gitu ya. Jadi mungkin bisa dibuat selongsongan, terus ditempel gambarnya, itu juga bisa seperti itu. Nah, untuk tangkapnya, nanti kita akan mengajak adik-adik untuk bernyanyi Yesus bangkit, Yesus bangkit, senanglah, senanglah, dari kematian, senanglah, senanglah. Nah, kakak-kakak bisa menggunakan alat musik, apapun yang ada supaya adik-adik bisa bergoyang bersama-sama dan bergerak ya. Nah, tapi setelah itu yang paling utama adalah kakak-kakak perlu menanyakan siapa ya yang sudah bangkit. Nah, kan dari tadi dinyanyikan ya, Tuhan Yesus. Seharusnya anak-anak bisa jawab sih, Tuhan Yesus, iya Tuhan Yesus sudah bangkit adik-adik ya. Nah, tapi adik-adik tahu nggak? Ada saat Tuhan Yesus meninggal, nah ini mulai masuk ke dalam cerita. Tuhan Yesus dikubur di dalam gua. Nah, di sini kakak-kakak akan memegang gambar Tuhan Yesus dengan perbannya, itu diputar begitu ya. Kemudian, nah waktu itu Tuhan Yesus dimasukkan ke dalam gua, itu langsung dimasukkan di amplop yang kedua, yang ini gambar kedua ya. Kemudian setelah itu setelah Tuhan Yesus itu meninggal di dalam gua, nah ditaruh di dalam gua,
Tuhan Yesus taruh dalam gua lalu ditutup oleh batu yang sangat besar sekali. Nah, kakak-kakak masukkan amplop ini ke dalam kotak yang ini. Nah, tapi sebelumnya di kotak ini sudah ada lagi amplop yang sama, yaitu kan tadi ada 2 amplop ya. Di mana yang amplop ini, amplop yang lainnya adalah amplop di mana hanya cuma kain perban saja di dalamnya. Nah, di sini kita akan menggunakan metode sulap. Nanti dipikir adik-adik ketika nanti dibuka, memang beneran Tuhan Yesusnya nggak ada ya di seperti ini. Nah, waktu itu kan sudah dimasukkan ya kakak-kakak yang amplop yang pertama. Yang amplop yang keduanya sudah ada di dalamnya juga. Terus kakak-kakak mulai bercerita, pada hari ketiga pagi-pagi benar Maria Magdalena datang ke kubur itu. Dan betapa kagetnya ia. Nah, kakak-kakak kan ini lagi berdiri ya, lagi bercerita. Terus ambil gambar Maria Magdalena atau boneka Maria Magdalenanya. Nah, ia melihat batu penutup kubur Yesus telah tergeletak sehingga kubur itu terbuka. Nah, disinilah kakak-kakak mengambil amplop yang lainnya, di mana amplop itu tidak ada Tuhan Yesus dan hanya perban saja di dalamnya. Nah, jadi waktu dibuka itu ambil yang satunya ya kakak-kakak ya, jangan salah, jangan ngambil gambar yang sebelumnya yang ada Tuhan Yesus sama perbannya. Nah, terus kakak-kakak bisa cerita lagi. Nah, adik-adik seharusnya di dalam ada gambar, ada di dalamnya ada tubuh Yesus yang terbaring. Tetapi di mana ya dia? Nah, kemudian Maria segera mencari Simon Petrus dan murid lainnya untuk memberitahukan kabar itu. Nah, kemudian kakak-kakak mengeluarkan gambar-gambar murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya. Nah, mereka berlari-lari untuk melihat sendiri kubur Tuhan Yesus. Tapi ya adik-adik, ada nggak Tuhan Yesusnya? Nggak ada. Nah, ketika masuk ke dalam, yang ada hanyalah kain bekas yang membalut tubuh Yesus. Tapi Yesus tidak ada di dalam kubur itu. Kakak-kakak bisa tunjukkan lagi ya. Loh kan nggak ada. Dan ternyata apa adik-adik? Nah, murid yang lain yang melihat itu teringat bahwa Yesus itu pernah berkata bahwa Tuhan Yesus hidup pada hari yang ketiga dan bangkit. Nah, di sini kakak-kakak bisa peragakan gerakan hidup kembali, di mana Tuhan itu duduk, berdiri, dan berjalan kembali. Begitu ya, sehingga kuburnya kosong. Nah, boleh lagi dilihatkan gambar kuburan kosong yang tadi amplopnya kosong. Hore, Tuhan Yesus kita sudah bangkit. Dia bangkit dan hidup. Nah, sekarang adik-adik, Tuhan Yesusnya sudah apa? Sudah bangkit. Nah, ayo kita mau bilang sama papa, mama, semua orang yang kita ketemui ya hari ini bahwa Tuhan Yesus kita sudah bangkit. Nah, di sini kakak-kakak mulai ajak adik-adik untuk bernyanyi lagi supaya semakin diulang, semakin adik-adik itu memahami. Jadi perlunya ada pengulangan yaitu melewati lagu ini, begitu ya. Setelah kita bernyanyi, kakak-kakak tanya lagi, siapa yang sudah bangkit? Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus sudah bangkit. Kemudian kakak-kakak mulai menegaskan bahwa apa yang Tuhan Yesus katakan di Matius 28 ayat 6a, ia tidak di sini sebab ia telah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Jangan lupa ya kakak-kakak ketika mengatakan ayat hafalan pakai gerakan supaya anak-anak itu lebih mengingatnya lebih mudah, begitu. Untuk aktivitasnya dapat berupa seperti ini. Jadi adik-adik akan menempel guanya ini, batu besarnya ini di depan gua. Ya, baik,
Itu saja kakak-kakak. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Semoga kakak-kakak bisa mendapatkan inspirasi yang lebih lagi terkait dengan cerita yang saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Kak X Fransa Felicia yang sudah menyampaikan usulan metode di kelas Batita Balita. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode di kelas kecil. Yang akan menyampaikannya adalah Kak David Kusuma. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Kita sedang mempersiapkan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 1-10, belajar dari kisah kebangkitan Tuhan Yesus bangkit. Kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Yang menyampaikannya adalah Kak David Kusuma. Mari Kak David. Halo, selamat berjumpa kembali bersama dengan saya, David. Terima kasih Kak Santi dan Pendeta Hendra buat kesempatannya. Saya akan berbagi berkaitan dengan cerita Tuhan bangkit, gitu ya, untuk kelas kecil. Nah, izin saya share screen. Nah, pada kali ini kita akan berbagi berkaitan dengan bagaimana menyampaikan cerita Tuhan Yesus bangkit di Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 10. Itu ya, ini teksnya. Terus yang perlu diperhatikan nanti di sini ya, yang ayat 20 ayat 8 gitu kan ya. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya, gitu ya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Nah, nanti akan ada aktivitas yang berkaitan dengan itu ya, seperti itu kakak-kakak. Dengan tujuan di suluh anak tahu bahwa kisah kebangkitan Yesus, anak dapat berkata Tuhan sungguh bangkit. Anak mengakui bahwa Tuhan Yesus yang bangkit adalah Allah yang mereka percaya, gitu ya. Nah, ini beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan bersama-sama, begitu ya. Poin-poin ya, bahwa saat murid-murid melihat ya, Petrus dan murid yang lain yaitu Yohanes itu melihat kain kafan yang tergeletak dan kain perlu yang tergulung rapi, bahwa kebangkitannya bukan sesuatu yang tergesa-gesa atau tersembunyi atau yang dikatakan dicuri, gitu ya. Kalau dicuri kain kafannya ngapain dibuka-buka dulu, gitu kan, ya udah sekalian aja dibawa sama kain kafannya itu kan. Tapi kan enggak, gitu ya, tergeletak di tanah, bahkan itu sempat untuk melipat, gitu kan ya, seakan-akan bukan melarikan diri, gitu ya. Tapi setiap peristiwa yang menimpa hingga kebangkitannya memang rencananya dan dalam kendali Allah, gitu ya, bahwa dia harus menderita, mati, dan bangkit pada hari ketiga, gitu. Nanti yang lain bisa dibaca sendiri kakak-kakak. Terus ini bagi pengikut Kristus, ini menjadi tonggak iman percaya mereka. Akhirnya mereka menyadari apa yang telah dinubuatkan itu telah digenapi oleh Kristus, gitu ya. Itu ya satu poin lagi yang perlu kita mention, gitu kan ya. Maka itu juga menjadi bukti Yesus adalah anak Allah yang hidup dalam kebangkitannya, memberi dasar iman yang kuat kepada kita bahwa pengharapan kita tidak sia-sia. Ini juga ya, ini yang menjadi hal yang perlu di-mention juga, gitu. Terus untuk kelas kecil saya seperti biasa, gitu kan ya, mengusulkan alurnya, gitu kan ya, runtutan ceritanya. Yang pertama, pagi-pagi benar, hari pertama minggu itu Maria pergi ke kubur Yesus. Kemudian Maria melihat kubur itu tidak tertutup batu lagi, dia segera lari, gitu ya, panik mungkin ya, memberitahukan murid yang lain. Simon dan murid yang lain berangkat ke kubur Yesus, dan murid-murid melihat kain kapan yang tergeletak di tanah dan kain peluh yang tergulung rapi, gitu kan ya. Dan murid yang lain itu mengingat apa yang pernah dikatakan guru mereka, bahwa
Yesus yang mati itu bangkit pada hari yang ketiga gitu. Hore ya, Tuhan Yesus telah bangkit, berarti sesungguh Allah yang berkuasa atas kematian ya. Maka tugas kita adalah mewartakan kebangkitannya itu kepada semua orang bahwa Yesus yang mati karena dosa-dosa kita telah mengalahkan maut dan maut tidak dapat menahannya. Dia hidup. Nah, sebab dia hidup. Nah, itu ya. Saya sudah siapkan juga lagunya kakak-kakak sekalian. Jadi setelah selesai itu langsung kita nyanyi lagu sebab dia hidup ini ya. Nah, ini kita dengerin sebentar. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Ya, nanti didengerin dulu ya sekalian. Nah, terus kemudian kreasi penyampaiannya seperti apa? Nih, pertama dengan gambar atau alat peraganya ya. Dengan gambar, nanti dengan main peran dan aktivitasnya short word ya. Nanti saya sudah siapin juga. Nah, ini ya dengan gambar, ini pagi-pagi benar gitu kan ya. Ini apa Maria kan itu di situ dikatakan kami gitu kan ya, gitu ya. Bukan Maria doang, sebenarnya ada perempuan yang lain seperti itu. Ya, ini mau menuju ke kubur Yesus, terus kemudian kan udah apa namanya terbuka gitu kan ya, terus kemudian langsung memberitahukan murid Yesus yang lain yaitu Petrus dan Yohanes gitu kan, kemudian mereka menyaksikan gitu kan ya, memang apa udah kosong gitu kan, seperti itu dan ada sukacita di situ ya, bahwa Tuhan telah hidup gitu. Terus dengan main peran satunya ya. Yang main peran itu ini pilih 3 orang pemain untuk menjadi Maria, Petrus, dan Yohanes sama satu narator ya. Itu pemainnya bisa juga dari kakak-kakak guru sekolah minggu atau dari anak-anak atau gabungan keduanya seperti itu. Setting pertama itu di rumah gitu ya. Nanti bisa aja dikasih background rumah gitu juga boleh gitu ya supaya anak-anak lebih excited gitu kan ya. Mari yang tidak berangkat ke kubur, oh ya apa yang aku harus siapin ya, wah pura-puranya gitu ya. Wah aku harus memberi minyak sama guruku gitu kan ya, jenazah guruku gitu kan, seperti itu. Terus kemudian keluar gitu kan, setting kedua Maria melihat kubur terbuka gitu ya. Nah, terus kemudian waduh gimana nih, kenapa waduh kok nggak ada ya apa namanya Tuhanku gitu kan ya, guruku gitu kan. Terus kemudian lari gitu kan ya, lari panik gitu kan. Kemudian menjumpai Petrus dan Yohanes, backgroundnya ganti rumah lagi seperti itu. Terus setelah itu setting keempat kubur, Petrus dan Yohanes masuk ke kubur Yesus gitu ya. Wah nanti backgroundnya gua, saya juga sudah menyiapkan backgroundnya gitu ya. Nanti kakak-kakak kalau misalnya punya LCD bisa juga jadi apa backgroundnya ditembak di layar atau dikasih gambar aja gitu ya, atau spanduk juga terserah kakak-kakak gitu kan ya. Kalau ada yang TV besar atau layar besar itu juga bisa ditayangkan di situ gitu ya backgroundnya. Terus setting di dalam gua gitu kan juga, Yohanes saat melihat kain kafan itu gitu kan ya, terus kain yang terguling dan akhirnya percaya, dia seakan-akan oh iya ya waktu itu Tuhan pernah sedang ngomong gitu ya bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit gitu kan ya, dan mengangguk-angguk seperti itu. Nah ini ya, ini background pertama, ini kubur yang terbuka, kubur kosong, ini background rumah gitu ya. Terus ini kubur di dalam guanya gitu kan ya. Ada kain terus ada itunya di situ gitu kan, seperti itu. Gitu. Nah, terus
aktivitasnya ya kakak-kakak, aktivitasnya search word gitu ya, sudah saya buatin nih gitu kan ya. Mereka suruh ini nanti kakak-kakak print yang PDF-nya aja, terus kemudian nanti cari gitu ya, hari pertama di mana, mewartakan gitu mana. Jawabannya di sebelah sini kak. Nah ini ya itu ya. Nah, jawabannya sudah ada jawabannya juga itu. Hmm, terus ayat hafalan dan eh, pujian ya. Ayat hafalannya untuk kelas kecil dan besar saya samakan. Matius 28 ayat 6a. Ia tidak di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya gitu ya. Jadi apa poinnya bahwa akhirnya Yohanes mengingat gitu ya, sesuai dengan apa yang diperkatakannya. Tuhan mengenapi semua rencana Allah dalam hidupnya itu ya dan nyata gitu kan ya, untuk menyelamatkan dan untuk menjadi penebusan ya bagi banyak orang gitu. Terus pujiannya apa nih? Yesus bangkit, menanglah, menanglah gitu ya. Terus KJ 188, Yesus Yesus bangkit dan ini ada di YouTube-nya ya kakak gitu ya. Itu ya saya kalau lagu agak-agak ini gitu ya. Terus rayakan Yesus rayakan gitu ya. Terus yang tadi itu ya, sebab dia hidup akan ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar gitu kan ya. Ini ya empat ini kakak-kakak. Ini sharing saya berkaitan dengan kelas kecil untuk menyampaikan cerita Tuhan Yesus bangkit itu ya. Terima kasih Kak Santi atau Pak Indra, saya kembalikan. Terima kasih ya Kak David Kusuma yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Siapa yo yang akan mengusulkannya? Yaitu masih dengan Kak David Kusuma. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat, dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita sedang mempersiapkan bahan ajar dari Injil Yohanes 20 ayat 1 sampai 10, belajar dari kisah kebangkitan Tuhan Yesus bangkit. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Yang akan menyampaikannya adalah Kak David Kusuma. Mari Kak David. Terima kasih Kak Santi atau Pak Indra. Kembali lagi ya kakak-kakak. Nah kita akan share buat kelas besar ya kakak-kakak sekalian. Sebentar saya share dulu. Nah Tuhan Yesus bangkit sama ya, Yohanes 20 ayat 10 untuk kelas besar ya, dengan tujuan yang sama juga. Alurnya kakak-kakak sekalian gitu kan ya. Anak tahu Tuhan Yesus bangkit adalah Allah yang mereka percaya ya. Terus sama sebenarnya gitu kan ya, hanya mungkin nanti di lebih detail gitu ya, bahwa mungkin ada informasi-informasi tambahan gitu ya. Saya pagi-pagi benar hari pertama minggu itu, oh itu hari Minggu, hari pertama gitu kan ya. Kalau sekarang kan misalnya zaman dulu berbeda gitu ya, hari pertamanya bukan Senin tapi Minggu gitu kan. Nah, Sabtu itu adalah hari Sabat atau hari perhentian seperti itu. Ada tambahan-tambahan informasi aja sih itu. Terus tetap sama melihat kubur itu, terus Simon Petrus juga sama. Murid-muridnya melihatkan kafan ini juga mungkin bisa dijelaskan juga gitu kan ya, menandakan bahwa Yesus bukan dicuri gitu kan ya. Kalau dicuri kan harusnya semua kainnya gitu kan ya, bahkan bisa melipat bahwa bukan dengan tergesa-gesa takut ketahuan juga bukan gitu kan ya, tapi benar-benar semuanya itu dalam kendali tangan Tuhan gitu, karena Tuhan telah memang merencanakan segala sesuatunya gitu kan ya, dan semua tidak ada yang mustahil ataupun tidak ada suatu kuasa yang melebihi kuasa Allah gitu kan ya itu. Dan murid yang lain melihat
dan mengingat apa yang pernah dikatakan guru mereka itu bahwa Yesus yang mati akan bangkit pada hari ketiga. Nah, ini nanti bisa di-compare dengan Matius 16 ayat 21, Matius 17 ayat 22, 23 itu tentang pemberitaan Tuhan akan kesengsaraannya dia gitu kan ya, masa-masa kesengsaraannya gitu kan, seperti itu. Tapi ini saya sudah siapkan caranya dengan metodenya pakai detektif gitu ya, kita menyelidiki gitu kan ya, kita mencoba pakai worksheet ya nanti ya, worksheet kayak file-file di detektif cilik seperti itu ya, nanti saya juga sudah sertakan juga kakak-kakak. Terus ini sama ya, Tuhan telah bangkit gitu ya, berkuasa atas kematian gitu ya. Maka Tuhan kita adalah tugas kita adalah mewartakan kebangkitannya gitu kan ya. Dia hidup. Nah, ini juga sama usulannya gitu ya. Dinyanyikan lagu sebab dia hidup gitu kan ya. Sebab dia hidup. Nah, terus kemudian ditutup dengan ini lagu sebab dia hidup itu. Nah, gitu kan ya. Anak Allah. Ya tadi saya dengarkan ya kakak-kakak. Nah, kemudian kita masuk pada kreasi penyampaian gitu kan ya, atau metode penyampaian tentunya dengan gambar yang paling gampang mudah gitu kan ya. Terus dengan bingo. Ini juga saya sering bagikan juga gitu kan ya. Saya sudah siapkan kertas bingo-bingonya, tinggal di print-print gitu kan ya. Terus aktivitasnya ini ya, misteri kubur kosong yang tadi itu ya, untuk menggali bahwa sebelum itu kan Tuhan sudah memperkatakan. Terus kemudian Yohanes setelah melihat langsung gitu kan ya kejadian-kejadian itu gitu kan ya, maka akhirnya dia menemukan gitu kan ya, oh ini loh gitu, ini yang diomongin Tuhan itu gitu, seperti itu, atau guruku gitu kan ya, yang disampaikan guruku ini ya. Terus ini gambarnya sudah saya ini juga, ini kosong, kok kosong. Terus kemudian ini membangunkan si Simon Petrus dan Yohanes, kemudian mereka masuk menemukan ini ya, tergeletak dan dilipat gitu kan ya, seperti itu. Nah, ini. Nah, terus dengan bingo. Nah, kalau kakak-kakak perhatikan tadi waktu saya membagikan alur, itu ada beberapa kata kunci yang saya kasih warna yang lain gitu kan ya. Nah, itu kata kunci yang berkaitan dengan bingo. Jadi bingo itu kalau bagi yang belum tahu, kakak-kakak sekalian, izinkan saya menjelaskan kembali gimana ceritanya gitu kan ya. Kan kalau cerita Paskah ini kan sudah berulang terus-menerus, mereka sudah dengar gitu kan ya. Nah, supaya mereka tetap memperhatikan, maka kita gunakan metode bingo ini gitu. Yang pertama, kita cari kata kunci yang akan Anda sampaikan dalam cerita gitu. Yang tadi itu ya, alur itu kan ada yang saya warna-warnain itu. Terus kemudian cetak kartu bingo dan bagikan ke anak-anak. Anak-anak sambil mendengarkan juga menyimak kata yang sama dengan yang ada di kartu mereka, di lingkar mereka. Misalnya katanya pagi-pagi benar, misalnya gitu kan ya. Nah, terus kemudian waktu kita cerita dan pagi-pagi benar Maria gitu kan ya. Wah, ada pagi-pagi benar dilingkarin gitu kan, seperti itu. Nanti kalau sudah 3, nanti mereka akan ini bingo gitu, seperti itu. Tapi kalau yang ini jangan bingo. Nanti semuanya bingo gitu kan ya, maka ceritanya terputus-putus gitu kan. Nah, ini setiap 3 kata dilingkari yang sejajar, mendatar atau menurun atau diagonal, maka anak bisa angkat tangan. Jadi harus ada kakak-kakak yang membantu gitu ya. Waktu Anda cerita, apa tugasnya kakak-kakak ini? Kakak-kakak ini tugasnya bawa stiker gitu kan ya, bawa kayak Tom Jerry gitu ya. Terus kemudian waktu anak-anak sudah mendapatkan 3 kata yang sejajar gitu kan ya, dia langsung angkat tangan aja, nggak usah ngomong bingo, angkat tangan aja, terus kakak yang itu akan datangin, terus akan nempel di tangannya gitu. Nanti di akhir cerita yang mendapatkan 3 gitu kan ya, 3 stiker gitu kan ya, maka dia akan dapat kenang-kenangan apa kayak gitu kan ya, kasih puding kecil kayak atau apa gitu ya, kartu ayat
ayat-ayat hafalan atau apapun gitu kan ya, seperti itu. Ya, tugas seorang GSM atau pendamping anak buat melihat anak yang angkat tangan dan tempelkan stiker dengan mereka. Dia cerita kalau mereka mendapatkan stiker akan ditukar kenang-kenangan kecil dari gurunya gitu kan. Nah, ada 9 kata kunci, yaitu hari pertama Simon Petrus, dia hidup. Hari ketiga kain kafan gitu ya, kain kafan gitu kan ya, bangkit, kubur Yesus, mewartakan sama murid lain. Nih ya, ini kayak gini kakak-kakak. Nanti sudah saya akan masukin dalam satu folder saya itu gitu kan ya. Nanti kakak-kakak tinggal download, semuanya ada di situ. Ini saya buat 3 variasi 10 variasi. 10 variasi gitu ya. Nah, ini ya. Misalnya ini, Simon Petrus dibangunkan dan kemudian dia lari ke kubur Yesus gitu ya. Mereka harus langsung, oh ya Simon Petrus, oh bangkit ya, mewartakan gitu ya. Jadi ini adalah kata-kata kunci yang akan keluar pada saat Anda bercerita, sehingga anak-anak menyimak gitu kan ya, menyimak cerita kita gitu kan ya, bisa menurun atau mendatar atau diagonal. Nah, ini ya, diagonal kanan, diagonal kiri gitu, seperti itu. Ini ya kakak-kakak ya. Ini kartu bingo ya. Terus yang berikutnya adalah aktivitas yang tadi ya saya bilang misteri kubur kosong. Nah, bentuknya seperti ini nih kakak-kakak, worksheetnya gitu kan ya. Nanti kakak-kakak bisa print atau cetak gitu kan ya. Nah, terus ini depannya gitu kan ya. Terus ini halaman pertama, ini halaman kedua. Terus dijepret jadi satu gitu, dimasukin amplop coklat gitu kan ya, yang biasanya untuk file gitu kan ya. Terus kasih misalnya stempel confidential. Oh, ini ya yang kayak gini ya. Mau pakai yang merah kah atau di print gitu kan ya, di amplopnya itu. Terus kemudian mereka buka, mereka lihat gitu. Nah, terus ini judulnya Kids Detective Misteri Kubur Kosong dan Petunjuk yang Terlupakan gitu. Nanti tulis nama mereka begitu ya, supaya nggak hilang gitu kan. Terus di sini juga detektif ini juga ini namanya siapa nih? Ini nama mereka juga yang di sini itu ya. Nah, itu tuh nama mereka juga seperti itu. Terus mereka suruh baca ini dulu goalnya gitu ya, yaitu menemukan bukti dari kubur kosong, menghubungkan perkataan Yesus, belajar bagaimana beriman gitu kan ya. Nah, tempat kejadian perkara yang pertama ini gitu ya. Siapa gitu kan ya, ini siapa gitu kan ya. Siapa siapa aja yang ada di sana gitu kan ya. Oh, di sana di kubur kosong itu ada Maria, ada Yohanes, ada Petrus gitu kan ya. Apa yang terjadi? Kubur kosong gitu kan ya. Terus kemudian batu terguling gitu kan ya. Tubuh Yesus tidak ada gitu. Fakta penting adalah apa? Oh, kain kafannya itu tergeletak gitu kan ya, sampai ke tanah gitu kan. Terus kain penutup kepalanya bisa terlipat dengan rapi gitu kan, seperti itu. Masalahnya apa gitu kan? Mereka suruh baca di Yohanes 20 ayat 9 gitu kan ya. Awalnya mereka nggak mengerti gitu kan ya, seperti itu. Nah, ini halaman pertama. Tenang aja kakak-kakak, nanti jawabannya saya sudah kasih juga gitu ya, jawaban dari ini gitu. Terus petunjuk 1, mereka suruh buka di Matius 16 ayat 21. Ini tentang yaitu Tuhan menyampaikan berita kesengsaraannya ya, jalan kesengsaraannya gitu kan ya. Terus yang ini petunjuk kedua, ini juga menyampaikan yang kedua kalinya. Tapi meskipun sudah disampaikan 2 kalinya, itu murid-muridnya nggak ngerti apa sih maksudnya. Itu kenapa kok nggak ngerti mereka. Nah, ini juga ya, ini nanti ada jawabannya juga. Terus tapi waktu Yohanes itu datang melihat kubur itu kosong gitu kan ya, maka dia menjadi percaya. Nah, berarti Yohanes ini menemukan aha momennya gitu kan ya, bahwa dia menghubungkan, oh iya ya, waktu itu kan Tuhan bilang gitu ya, setelah kematiannya dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dia langsung jadi tercelikkan, oh ini loh maksudnya Tuhan itu waktu itu ngomong gitu, seperti itu. Terus kemudian kunci ini adalah apa yang dipelajari dari peristiwa ini ataupun pencerahan dari si Yohanes ini gitu ya kakak-kakak. Nah, jawabannya saya sudah kasih juga nih jawabannya, bentar. Nah,
Nah, ini jawabannya ya kakak-kakak. Ini menemukan ini. Maria Magdalena, Simon Petrus, murid yang lain. Batu sudah terguling, kubur kosong, tubuh Yesus tidak ada, kain kafan tergeletak, kain peluh terlipat rapi gitu ya. Masalahnya apa? Mereka belum mengerti gitu ya. Sudah pernah dengar tapi belum paham gitu kan. Gitu. Makanya terus mereka kan panik-panik juga gitu seperti itu. Terus ini yang itu petunjuk 1 ya, Yesus akan menderita, dibunuh, bangkit. Terus sudah dikasih tahu tuh ya, aku akan dibunuh dan bangkit pada hari ketiga gitu kan ya. Nggak ngerti juga. Terus yang kedua kali ngomong lagi, Tuhan akan diserahkan ke tangan anak manusia, akan diserahkan ke tangan manusia gitu kan ya, dan membunuh anak manusia manusia akan membunuhnya gitu ya, dan pada hari ketiga akan dibangkitkan anak manusia itu akan dibangkitkan. Nggak ngerti juga kenapa sih, karena mereka hanya memikirkan apa yang dipikiran manusia gitu kan. Ini ada di Matius 16 ayat 22 gitu ya, Anda baca berikutnya itu kakak-kakak, itu ada gitu kan ya. Terus kemudian fokusnya Tuhan menjadi raja yang mengusir penjajah gitu kan ya, seperti itu pikirannya, pikiran yang di sini gitu kan. Terus masih dikuasai emosi gitu ya, takut gitu ya, sedih, kehilangan gurunya yang mereka agung-agungkan untuk menyelamatkan mereka dari penjajahan gitu kan. Nah, momen ahanya di mana? Saat melihat kubur kosong, Yohanes mulai menghubungkan apa yang dikatakan Yesus selama ini dan realita di depan matanya gitu. Kuncinya ini ya, di ayat 20, dan ia melihatnya dan percaya, itu menjadi kuncinya. Yohanes mendapatkan momen ahanya saat ia mengingat firman dan melihat kenyataan yang terjadi. Bukankah kita juga seringkali tidak mengerti firman-Nya, ya kan? Kadang-kadang kita nggak tahu apa maksud Tuhan gitu kan ya, kenapa kau mengatakan ini gitu ya. Tetapi percayalah, pada saatnya nanti Tuhan akan membuat kita mengerti firman itu, asal kita terus mau membawa firman itu di hati kita gitu kan ya, dalam setiap kehidupan, realita kehidupan kita sehari-hari seperti itu, sehingga kita akan bisa melihat bagaimana firman itu bekerja dalam kehidupan kita gitu ya kakak-kakak. Ayat hafalannya sama ya kakak-kakak gitu kan ya. Ia tidak di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah katakannya. Pujiannya juga sama ini ya, seperti itu ya. Ini sharing saya gitu ya, kira-kira memberikan inspirasi buat kakak-kakak gitu ya, bisa menambahkan, bisa ditambahin background juga supaya lebih seru gitu kan ya, lebih hidup gitu kan, seperti itu. Bahkan kalau misalnya yang tadi yang kids detektif, kakaknya yang bawa berkas-berkas itu yang akan dibagikan ke anak, bisa pakai baju ini kayak bajunya secret agent gitu, ataupun baju detektif gitu kan ya, bisa juga gitu, seperti itu ya. Itu kreasi kakak-kakak sekalian ya. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Kak Hendra ataupun Kak Santi. Tuhan berkati. Terima kasih ya Kak David Kusuma yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar nih. Kalau Kak David Kusuma spesialis langsung 2 kelas kecil, kelas besar. Nah kakak-kakak, kami telah merampungkan dari mulai bahan Alkitab disampaikan oleh Kak Pendeta Hendra, untuk Batita Balita disampaikan oleh Kak Eksfransa Felicia, dan kelas kecil besar Kak David Kusuma. Kakak-kakak juga dapat menyaksikan tayangan lagu anak-anak sekolah minggu. Ini akan makin melengkapi kakak-kakak nih untuk mengajak anak-anak yang Tuhan kasihi melalui pujian sekolah minggu. Bisa dinyanyikan dalam kelas, pada kebaktian anak, maupun juga untuk acara-acara yang lain. Bahkan memperkenalkan lagu-lagu ini kepada anak-anak sekolah minggu. Nah, kita bersama berdoa. Kita mau menutup episode kali ini dalam doa. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kala kami boleh persiapan, dan kami ditolong oleh Kak Pendeta Hendra, Kak Eksfransa Felicia, dan juga Kak David Kusuma. Tuhan tolong kiranya kakak-kakak dimanapun berada yang masih perlu untuk mematangkan persiapan ini. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di episode yang akan datang.